Tahukah Iwan Pillah, ternyata Ustadz Abdul Somad pernah dipalak komplotan preman, diminta uang jutaan saat lewat di daerah ini. Premanisme memang sangat tersebar di seluruh Indonesia. Mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti memalak, kekerasan, dan lain sebagainya. Begitu halnya yang dilakukan oleh komplotan preman kepada seorang Ustadz kondang ternama yang juga merupakan ulama besar dari Pekanbaru ini, yakni Ustadz Abdul Somad. Beliau pernah dipalak komplotan preman, diminta uang jutaan, hingga hal tak terduga pun terjadi. Sebelum kita membahas kronologinya, ada baiknya kita perkenalkan siapa sosok Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu. Barangkali masih ada di antara Iwan Pillah yang tidak mengenalinya. Ustadz Abdul Somad adalah seorang ustadz kondang ternama yang juga merupakan seorang ulama besar dari Pekanbaru. Beliau adalah seorang pendakwah yang sering menjelaskan kajian agama Islam, khususnya kajian terkait ilmu hadis dan ilmu fikih. Dia dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat karena dakwah yang disampaikannya lugas dan mudah dicerna. Beliau juga aktif membahas isu-isu nasionalisme dan berbagai masalah lainnya yang terjadi di tanah air. Berikut biodata lebih lengkap mengenai Ustadz Abdul Somad. Lanjut kepada pembahasan awal. Ustadz Abdul Somad dipalak oleh komplotan preman saat melintas di suatu daerah. Kejadian ini diungkapkan langsung oleh Haji Darlim, salah satu sahabat dari Ustadz Abdul Somad, yang ketika itu turut bersama Ustadz Abdul Somad. Berikut cerita yang diungkapkan oleh Haji Darlim di media sosialnya mengenai peristiwa yang terjadi. Ketika itu kami hendak ke suatu desa. Tujuan kami ke desa itu bukan untuk mengisi pengajian, melainkan untuk menjenguk salah satu sahabat kami, yakni Ustadz Ildar, yang ketika itu ada kabarnya sedang sakit keras. Kami menaiki mobil. Di dalam mobil hanya ada kami berdua, yakni saya sendiri dan Ustadz Abdul Somad, dan ketika itu saya yang mengemudikan mobil. Namun di saat jalan sepi, tiba-tiba mobil kami diberhentikan oleh beberapa orang lelaki. Mereka berjumlah kurang lebih 15 orang. Di antara mereka juga ada yang membawa sajam seperti parang, celurit, dan semacamnya. Saya membuka kaca mobil dan bertanya, "Ada apa?" Tiba-tiba mereka berkata dengan nada keras seperti menggertak bahwa mereka tidak mengizinkan mobil mereka lewat di sana jika tidak membayar uang senilai 5 juta. Saya pun terkejut dan berkata, "Loh, ini kan jalan umum." Namun salah satu dari mereka berkata lagi, "Jika tetap memaksa ingin lewat tanpa membayar, maka akan menanggung risiko," sembari mengeluarkan kata ancaman. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad turun dari mobil dan saya pun ikut turun. Ustadz Abdul Somad dengan lembut mengajak mereka berdialog. Namun tiba-tiba beberapa pengendara yang lewat di jalan itu pada berhenti. Mereka beramai-ramai menghampiri Ustadz Abdul Somad untuk bersalaman dan berfoto. Melihat semakin banyak orang yang menghampiri UAS, bahkan sudah hampir kurang lebih 70 orang, membuat komplotan preman itu ketakutan. Mereka memilih kabur tanpa berhasil membawa uang 5 juta yang mereka minta. Mungkin mereka baru tersadar bahwa Ustadz Abdul Somad itu bukan orang sembarang. Itulah kejadian atau kronologi yang diucapkan oleh Haji Darlim yang menceritakan tentang peristiwa Ustadz Abdul Somad yang pernah dipalak komplotan preman. Semoga kejadian semacam ini tidak terulang kembali. Membahas jerat-jerat hukum bagi para pelaku pemalak. Sebenarnya, di Indonesia sudah ada hukum atau pidana tentang orang yang melakukan pemalakan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang keseluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Maka berhati-hatilah jangan sampai melakukan hal demikian ataupun terlibat dalam hal tersebut. Dan Iwan Pillah yang menjadi korban dapat melaporkannya, sebab jika terbukti memenuhi unsur-unsur
pada tindakan pidana pemalakan. Terdakwa bisa dijatuhi pidana penjara paling lama 9 tahun.